Nova, melanjutkan cerita versi 2 dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Ketika Xiaoyan meninggalkan pavilion awan tersembunyi, di lantai 6 pavilion yang belum pernah dikunjungi oleh orang luar, terlihat seorang pemuda berjubah putih tersenyum ketika dia melihat sosok Xiaoyan menghilang ke dalam kerumunan. Karena penghalang yang dipasang oleh Dodi, Xiaoyan tidak memperhatikan pemuda itu sama sekali. Tidak lama kemudian penatua Xuan perlahan muncul dari sudut aula lantai ke-6 ini. Ia memandang pemuda yang berdiri di depan jendela dengan senyuman. "Tuan muda, sudah lama sekali aku tidak melihat Anda begitu memperhatikan seseorang," ucap penatua Xuan. Pria muda berjubah putih itu tertawa pelan dan tidak menjawab. Namun ada secercah cahaya di matanya. "Bicarakan padaku," ucap pria itu. Penatua Xuan juga mengerti apa yang dia maksud. Tanpa ragu-ragu penatua Xuan menghela nafas pelan dan menjelaskan. "Namanya Yan Xiao. Orang ini tidak biasa. Bahkan aku harus sangat berhati-hati saat berbicara dengannya. Selain itu dia juga menggunakan cara tidak langsung untuk menguji keseluruhan kekuatan pavilion awan tersembunyi. Jika bukan karena lelaki tua ini cukup cerdik, mungkin dia benar-benar mendapatkan informasi dariku," ucap penatua Xuan. Pria itu tertawa lagi, namun dia sepertinya sudah menduga hal ini. "Apakah dia mencari sesuatu?" tanya pria muda itu. Ketika penatua Xuan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya sedikit. Dia tidak tahu mengapa tuan muda ini sepertinya terlalu memperhatikan Xiaoyan. "Aku mengikuti instrukmu dan memberinya sepotong giok esensi api yang dia inginkan," ucap penatua Xuan. "Ya, itu sudah seharusnya," ucap pria muda itu. Namun ada hal yang mungkin membuat tuan muda sedikit tidak senang. "Saat aku berbicara dengannya, aku memperingatnya bahwa kekuatan Ligan adalah bandi bintang 6. Namun jawabannya agak aneh. Dia justru memberi respon bahwa selama Ligan tidak memprovokasinya, dia tidak akan mengganggunya. Menurutku kata-kata ini malah sedikit sombong," ucap penatua Xuan. Tentu saja kata-kata penatua Xuan tidak sederhana kelihatannya. Dia ingin melihat pria di depannya akan memberikan tahapan seperti apa untuk Xiaoyan yang dia rasa cukup arogan. Itu sebabnya dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun ketika kata-kata ini keluar dari mulutnya, pria muda itu tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu dia menoleh untuk melihat penatua Xuan. "Tetua Xuan, kamu mengatakan bahwa dia sombong? Hahaha. Jika kamu telah melihat bagaimana dia membunuh serigala pemecah awan dengan satu serangan, aku khawatir kamu tidak akan memiliki pemikiran seperti itu," ucap pria berjubah putih itu. Ketika kata-kata ini diucapkan, ekspresi beberapa bandi di aula termasuk penatua Xuan langsung berubah. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka melihat pria itu. Harus dikatakan bahwa kekuatan serigala pemecah awan sudah mencapai bandi bintang 8. Itu sebenarnya mampu dibunuh dengan satu serangan. Lalu betapa menakutkannya kekuatan yang harus dimiliki Yan Xiao itu. Apakah pemuda yang menyebut dirinya Yan Xiao dengan aura bandi bintang 3 benar-benar mampu melakukan hal seperti itu? Namun karena kata-kata ini keluar dari mulut pemuda berjubah putih di depan mereka, semua orang yang hadir tentu saja tidak meragukannya. Oleh karena itu pada saat ini posisi kekuatan Xiaoyan di hati setiap orang hanya dapat diringkas dalam 4 kata, yaitu berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Adapun pria muda yang berdiri di depan jendela saat ini, dia adalah Luo Jing, yang telah berpisah dari Xiaoyan beberapa waktu yang lalu. Seorang master pavilion muda yang sering dibicarakan semua orang di kota kuno liar. Scene berganti ke tempat Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan duduk bersila di tempat tidur di dalam sebuah penginapan. Metode ki mantra api di dalam tubuhnya perlahan beredar. Energi alam antara langit dan bumi yang murni juga muncul dari ruang di sekitar tubuh Xiaoyan. Itu berubah menjadi benang-benang energi yang memasuki pori-pori di seluruh tubuhnya. Situasi ini berlanjut selama 4 jam sebelum pusaran di dalam tubuh Xiaoyan berangsur-angsur berhenti beredar. Energi alam besar yang tersisa di sekitar tubuhnya juga perlahan tersebar. Kelopak mata Xiaoyan yang masih duduk bersila di tempat tidur sedikit bergetar. Dia perlahan membuka matanya. Dengan lambaian tangannya, sebuah kotak giok yang indah muncul di telapak tangan Xiaoyan dari udara tipis. Setelah itu Xiaoyan membukanya. Di dalam kotak giok ini kristal merah seukuran telapak tangan akhirnya terekspos ke udara. Saat itu terungkap, kristal itu sepertinya ingin melampiaskan kebencian yang telah terakumulasi dalam jangka waktu lama setelah disegel. Namun sebelum kotak giok bisa dibuka sepenuhnya, nyala api mengerikan yang bahkan lebih panas dari magma meletus dari kristal tersebut. Itu langsung menyapu ruang tamu tempat Xiaoyan berada.
Sudut mulut Xiaoyan sekali lagi tersenyum di hadapan nyala api menakutkan yang bahkan seorang elit Douseng mungkin harus berhati-hati. Nyala apimu sangat besar. Namun bagaimana aku bisa membiarkanmu menghancurkan tempat ini secara acak? Kembali, ucap Xiaoyan. Nyala api menakutkan yang belum benar-benar menyapu seluruh ruang tamu. Tampaknya telah mendengar perintah dewa saat ia dengan cepat mundur. Tangan Xiaoyan terulur mengeluarkan kristal merah dari kotak giok. Sumsum giok esensi api. Sungguh tak terduga bahwa aku benar-benar menemukan kristal api dengan afinitas api kelas atas di sini. Pavilion awan tersembunyi ini benar-benar bersedia berpisah dengannya. Kumam Xiaoyan. Sumsum giok esensi api adalah esensi sebenarnya dari giok esensi api. Isinya energi afinitas api yang sangat liar dan ganas. Itu adalah jenis kristal afinitas api yang sangat bagus. Xiaoyan yakin jika dia mengeluarkan uang untuk membelinya saat itu, kemungkinan besar dia tidak akan bisa membelinya bahkan jika dia memiliki 280.000 koin raw. Dari sini orang dapat mengetahui betapa berharganya sumsum giok esensi api ini. Apapun yang bisa ditempatkan di pavilion awan tersembunyi sungguh luar biasa. Latihan keterampilan tubuh 9 transformasi yang dilakukan Xiaoyan adalah apa yang dia butuhkan. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan menyimpan kotak giok itu. Setelah itu energi spiritual yang sangat menakutkan langsung keluar dari antara alis Xiaoyan. Segera 9 klon muncul di depannya. Dengan lambaian lengan jubahnya, sumsum giok esensi api di tangannya langsung melesat keluar dan langsung memasuki salah satu dari 9 klon. Dengan pikiran Xiaoyan, sekelompok api yang luar biasa langsung melilit klon itu. 8 klon lainnya ditarik. Lagi pula, satu kristal afinitas api hanya bisa digunakan untuk menuliskan satu jejak teknik budidaya. Itu tidak dapat mendukung ke-9 klon secara bersamaan. Dengan sentakan pikirannya, energi spiritual yang menakutkan sekali lagi tersapu. Itu berubah menjadi pisau tajam yang tak terlihat di atas kepala Xiaoyan dan terbang menuju sumsum giok esensi api. Bung! Suara garing yang menyerupai suara benturan logam tiba-tiba bergema dari lubuk jiwa Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan tidak bisa menahan kerutan di alisnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa proses pembuatan teknik budidaya akan begitu sulit. Bahkan dengan jiwa tahap Dodiku, sebenarnya sulit untuk memindahkannya. Tampaknya tidak mudah untuk benar-benar memadatkan klon ini, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tidak lagi menahan diri. Lautan tak terbatas dari energi spiritualnya tercurahkan dan menyatu menjadi bilah energi spiritual yang tajam. Di bawah infus energi spiritual Xiaoyan yang sangat besar, bilah tajam yang awalnya tidak terlihat telah sepenuhnya berubah menjadi suatu zat. Seolah-olah itu benar-benar nyata. Pikiran Xiaoyan bergerak dan mengendalikan pedang energi spiritual untuk menebasnya. Itu bertabrakan dengan sumsum giok esensi api. Suara tajam lainnya terdengar. Gelombang riak tak terlihat menyebar dari titik tumbukan. Namun perbedaannya kali ini adalah bekas putih pucat tertinggal di sumsum giok esensi api. Di dalam ruang tamu ini, kekuatan spiritual Xiaoyan sepenuhnya dituangkan ke dalam pedang spiritual. Kekuatan jiwanya yang menakutkan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar tanpa henti. Bahkan terdapat cukup banyak retakan spasial yang bisa dilihat dengan mata telanjang di ruang sekitarnya. Pada saat ini sepertinya selama dia menambahkan sedikit kekuatan lagi, ruang yang sangat rapuh ini akan langsung hancur dan berubah menjadi kehampaan yang dalam dan tak berujung. Seorang ahli bandi elit memang sangat kuat. Hanya penggumpalan kekuatan jiwa yang mampu menciptakan pemandangan yang begitu menakutkan. Tidak tahu betapa menakutkannya jika kekuatan spiritualnya dilepaskan sepenuhnya. Xiaoyan tentu saja tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan pedang spiritual yang telah berubah menjadi sesuatu substansi tiba-tiba bergerak. Pedang itu sekali lagi dengan kejam menekan esensi giok api. Saat bilahnya jatuh, suara tajam yang menembus jauh ke dalam jiwa langsung menyerang jiwa Xiaoyan, menyebabkan jiwanya merasakan sakit yang menusuk. Otot-otot di wajah Xiaoyan juga membentuk bola, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Benar-benar tidak terduga bahwa bahkan dengan kekuatan spiritual Xiaoyan, dia masih sangat sulit untuk menuliskan intisari giok api ini. Dari kelihatannya, jika dia ingin menuliskan esensi giok api ini sepenuhnya, dia akan membutuhkan cukup banyak waktu. Sehubungan dengan ini, Xiaoyan hanya bisa tersenyum tak berdaya. Dibandingkan dengan Doki, hal-hal dunia ini masih terlalu lemah dalam hal penggunaan kekuatan spiritual yang sebenarnya. Bahkan alkemis seperti mereka hanya bisa menggunakan dogi mereka untuk melawan selama pertarungan sesungguhnya. Kekuatan spiritual mereka yang biasanya sangat kuat masih belum bisa digunakan dengan sempurna.
Pemahaman dan kendali umat manusia terhadap kekuatan jiwa masih terbatas. Masalah kekuatan spiritual adalah hal yang paling misterius di dunia. Bahkan hingga saat ini, belum ada seorang pun di benua kuno yang mampu memberikan penjelasan sebenarnya. Mampu menggunakan kekuatan spiritual seolah-olah itu adalah perpanjangan tangan. Mungkin sudah menjadi batas yang bisa ditemukan manusia. Lagi pula, bahkan keterampilan jiwa yang dikendalikan oleh kekuatan jiwa seseorang masih sangat langka di dunia ini. Meskipun teknik Douklasi juga memiliki penguatan kekuatan jiwa, kekuatan utamanya masih bergantung pada Douki. Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Meskipun alkemis adalah profesi paling populer di benua, siapa yang mengira bahwa alkemis adalah orang yang paling menderita ketika klan Hun merajalela di benua Douki? Seutas kemarahan tanpa sadar melonjak ke dalam hati Xiaoyan saat dia memikirkan hal ini. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Segera dia memusatkan perhatiannya dan melihat sumsum giok esensi api lagi. Hari ini izinkan aku melihat di mana batas sebenarnya dari jiwa tahap Doudiku, ucap Xiaoyan. Kekuatan jiwanya melonjak tanpa ditahan. Jeritan keras terdengar dalam hatinya. Bilah spiritual yang diaglomerasi dari kekuatan jiwanya tiba-tiba memancarkan gelombang cahaya putih yang menyilaukan. Segera setelah itu bilah tajam dengan cepat menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam beberapa saat, bilah spiritual itu berubah dari bilah aslinya yang berukuran puluhan kaki menjadi bilah sepanjang 1 meter. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan dan langsung bergerak. Kekuatannya menerobos udara kosong dan menebas esensi giok api. Boom! Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar setelah suara jernih muncul. Ekspresinya langsung berubah pucat. Xiaoyan tidak menunggu riak spiritual menyebar sebelum tebasan lainnya mendarat. Diagram misterius akhirnya perlahan terbentuk di permukaan esensi giok api. Setelah 2 tebasan berturut-turut, ruang di sekitar klon ini akhirnya tidak mampu menahan tekanan dan hancur berkeping-keping. Ketika riak spiritual menyebar, suara mendengung yang memekakan telinga terdengar dari tempat ini. Dalam sekejap, gumpalan awan hitam bergejolak di langit di atas penginapan tempat Xiaoyan berada. Sejumlah orang yang tidak diketahui jumlahnya di kota kuno liar ini dikejutkan oleh suara mendengung yang menyebar dan jatuh ke tanah. Bahkan ada cukup banyak orang lemah yang hancur berkeping-keping karena suara tersebut. Mereka berubah menjadi kabut berdarah yang menembus langit sebelum menghilang sepenuhnya dari tempat ini. Pada saat ini bahkan para elit Douseng yang biasanya tinggi dan berkasa tidak mampu menahan suara gemuruh yang dikirim dari kepala mereka. Mereka berlutut di tanah satu demi satu. Gigi mereka terkatup rapat dan wajah mereka memerah. Mereka segera mencurahkan doki mereka dan menutupi diri mereka di dalamnya. Hanya dalam sekejap, kota kuno yang tadinya sangat tenang tiba-tiba berubah menjadi badai. Tidak ada yang berani bergerak. Tiba-tiba beberapa teriakan keras yang melonjak ke langit ditransmisikan dari tempat yang tidak diketahui di dalam kota kuno liar. Kekuatan spiritual yang sangat menakutkan juga melanda kota kuno. Orang-orang yang masih berada di dalam kota kuno akhirnya diselamatkan ketika kekuatan spiritual sepenuhnya menyapu bersih. Suara mendengung yang bergema di benak mereka juga telah menghilang. Detik berikutnya beberapa sosok manusia berdiri di ruang kosong di luar penginapan tempat Xiaoyan berada. Mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke Xiaoyan yang ada di dalam ruangan. Namun saat ini, ruang tamu tempat Xiaoyan berada sudah berubah menjadi reruntuhan. Atapnya telah terhempas dengan paksa oleh suara menakutkan dari sebelumnya. Sosok Xiaoyan benar-benar terekspos di depan mata semua orang. Orang-orang ini semuanya adalah orang laki tua yang tampak berusia puluhan tahun. Ketika mereka melihat Xiaoyan, jejak kemarahan tanpa sadar melintas di mata tua mereka. Jelas tindakan Xiaoyan sebelumnya telah membuat mereka marah. Hal itu sudah menimbulkan badai di seluruh kota. Jika mereka masih tidak mengatakan apapun saat ini, mereka tidak akan bisa mempertahankan wajah mereka. Setelah hening beberapa saat, salah satu lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk membuka mulut kepada Xiaoyan. Teman kecil, tindakanmu barusan benar-benar menunjukkan bahwa kamu tidak menaruh perhatian pada kami. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan memberi penjelasan kepada kami para orang tua, ucap lelaki tua itu. Saat dia berbicara, tekanan menakutkan langsung menyapu seluruh langit, menyebabkan langit bergetar tanpa sadar. Kekuatan lelaki tua ini sudah setara dengan Bandi bintang 3. Dia tidak sedikit pun lebih lemah dari Xiaoyan. Di kota kuno liar ini, dia sudah bisa dianggap sebagai ahli puncak sejati. Namun Xiaoyan yang duduk di langit bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dia terus mengendalikan bilah spiritual yang tajam dan dengan kejam menghantamkannya ke sumsum giok esensi api. Saat bilahnya mendarat,
Gelombang riak spiritual yang sangat menakutkan terus menyebar dari sumsum giok esensi api. Suara gemuruh yang menyapu langit sebelumnya sekali lagi tersapu. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tanpa sadar mengerutkan keningnya. Kemarahan muncul di hati lelaki tua yang berbicara tadi. Riak spiritual yang terjadi sebelumnya telah menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya di antara bawahannya. Namun pemuda di depannya ini justru berani melakukannya lagi. Bukankah dia sengaja memprovokasinya? Terlebih lagi, Xiaoyan sebenarnya mengabaikan kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya. Bagaimana dia bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun di hadapan kemarahan ganda ini? Telapak tangan lelaki tua itu dengan kejam menghantam ke depan, menghancurkan riak spiritual dengan keras. Tubuhnya bergerak dan dia membanting telapak tangannya ke arah Xiaoyan. Saat dia berada di depan Xiaoyan, kilatan tajam tiba-tiba melintas di mata lelaki tua itu. Telapak tangannya dengan keras menghantam bahu Xiaoyan. Meski hati lelaki tua itu berdebar-debar karena amarah, dia bukanlah orang bodoh. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa kekuatan Xiaoyan sedikit lebih lemah daripada miliknya. Saat ini dia hanya menyerang karena dia ingin memberi pelajaran pada Xiaoyan. Sayangnya, Xiaoyan bukanlah tipe orang yang mengizinkannya melakukan apa yang dia mau. Sebelum telapak tangan lelaki tua itu mendarat di bahu Xiaoyan, mata Xiaoyan yang sedikit menyipit tiba-tiba terbuka. Kilatan tajam tiba-tiba keluar dari matanya. Segera telapak tangan Xiaoyan dengan keras menyerang ke depan, bertabrakan dengan telapak tangan lelaki tua itu dengan keras. Bang! Dengan ledakan, tubuh Xiaoyan masih tidak bergerak di tempatnya. Namun lelaki tua yang awalnya sangat garang itu terbang mundur tak terkendali. Butuh waktu lama sebelum dia dapat menstabilkan tubuhnya. Wajahnya dipenuhi keterkejutan saat dia melihat ke arah Xiaoyan. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan yang kekuatannya sedikit lemah darinya akan memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat saat bertukar pukulan dengannya. Aura Xiaoyan secara langsung menekannya. Kekuatan telapak tangan itu bahkan lebih besar dari miliknya. Apakah kekuatan semacam itu benar-benar sesuatu yang bisa dilepaskan oleh Bandi Bintang 3? Terlebih lagi pria itu masih dengan kuat mengendalikan pedang spiritual saat ini. Ekspresi wajah lelaki tua itu tanpa sadar menjadi serius saat dia memikirkan hal ini. Tindakan yang mulia ini benar-benar meremehkan kami sebagai orang tua, ucap lelaki tua. Namun kali ini tidak diketahui apakah nada suaranya sengaja atau tidak. Dia ingin menyeret ahli lain ke dalamnya. Ketika dia berbicara, ekspresi beberapa bandi di sekitarnya sedikit berubah. Alis mereka tanpa sadar sedikit mengernyit. Namun mereka tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Hubungan mereka tidak bisa dianggap baik atau buruk. Dan mereka juga tidak bisa dianggap sebagai sekutu. Bagaimanapun, tidak peduli siapa orangnya, masing-masing dari mereka memiliki pemikirannya sendiri di dalam hatinya. Sehubungan dengan kata-kata lelaki tua itu, mereka tentu saja mengabaikannya. Bagi mereka, cara klasik seperti itu akan terlalu menggelikan. Namun tindakan Xiaoyan telah mempengaruhi berbagai faksi di kota hingga tingkat yang berbeda-beda. Pada saat ini salah satu dari bandi itu akhirnya mengambil langkah maju di udara. Wajahnya acuh tak acuh saat dia melihat Xiaoyan. Tuan, kamu mampu mengembangkan kekuatan seperti itu di usia yang sangat muda. Kamu benar-benar jenius, hebat di wilayah barat daya kami. Namun tindakanmu hari ini telah menyebabkan badai di kota. Orang tua ini berharap kamu bisa pergi sekarang, ucap seorang bandi tua itu. Jelas dia ingin Xiaoyan berhenti. Namun proses penulisan metode Qi Xiaoyan baru setengahnya selesai. Mengingat ketekunan Xiaoyan, bagaimana mungkin dia bisa menyerah setelah mencapai titik ini? Maafkan aku. Saat proses ini dimulai, aku harus menyelesaikan yang tanpa henti. Kalau tidak, hal itu akan dianggap gagal. Dan ketika aku gagal, siapa di antara kalian yang bertanggung jawab untuk memberiku giok esensi api tambahan? Dari kelihatannya, tidak satu pun dari kalian yang punya giok esensi api di tanganmu, ucap Xiaoyan. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, alisnya yang dipenuhi kerutan tanpa sadar menyatu. Dia sangat tidak puas dengan kata-kata Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan tidak hanya memberitahunya bahwa dia tidak akan berhenti, tapi juga diam-diam mengandung sedikit ancaman. Hal ini menyebabkan lelaki tua itu merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Tanpa menunggu lelaki tua itu berbicara, suara Xiaoyan sekali lagi terdengar. Karena semua orang ingin aku berhenti, dan aku memang tidak bisa melakukan saat ini, kenapa tidak semua orang menunggu di sini sebentar? Setelah aku menyelesaikan proses ini, aku pasti akan pergi dari sini. Dengan cara ini orang-orang di dalam kota akan aman dan sehat, ucap Xiaoyan. Tentu saja jika ada yang tidak puas dan ingin aku keluar sekarang, kamu harus terus-menerus menekan faksimu sendiri dan menjaganya.
Kalau tidak, jika seseorang secara tidak sengaja melepaskan gelombang orang, aku tidak akan bisa menjelaskannya, ucap Xiaoyan. Seorang elit bandi adalah tokoh yang sangat berpengaruh di wilayah barat daya. Namun saat ini mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa di hadapan pemuda tersebut. Tak satu pun dari bandi itu bersatu dalam tindakan mereka. Jika ada yang terluka oleh bocah ini, mereka mungkin tidak bisa meninggalkan kota kuno liar. Namun jika mereka benar-benar menjaga tempat ini, mereka para bandi yang sangat agung akan benar-benar kehilangan seluruh mukanya. Setelah ragu-ragu sejenak, selain kedua bandi elit yang berbicara dengan Xiaoyan, sisanya memilih pergi. Tidak ada orang lain di antara kelompok orang ini yang mengambil tindakan. Tentu saja tidak satupun dari orang-orang ini yang berani secara diam-diam menyakiti generasi muda dari orang tua itu. Bagaimanapun, lelaki tua itu adalah penguasa ketiga di kota kuno ini, yaitu nenek moyang klan Li, Li Gan. Kekuatannya telah mencapai bandi bintang 6. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk diam-diam menyakiti generasi muda Li Gan. Xiaoyan sepenuhnya mengabaikan semua ini. Dia bisa menebak siapa lelaki tua itu hanya dengan sekali pandang. Oleh karena itu, dia tidak bisa dikatakan tidak peduli dengan semua ini. Yang dia lakukan hanyalah memusatkan seluruh perhatiannya pada sumsum giok esensi api di depannya. Dia melakukan yang terbaik untuk mengukir diagram metode Qi yang secara bertahap menjadi lengkap. Pada saat ini, orang-orang di dalam pavilion awan tersembunyi secara alami tidak terluka karena penghalang yang dibuat oleh Eli Dodi. Orang-orang ini berbeda dengan orang-orang di dunia luar yang biasanya menyembunyikan diri. Sebaliknya semuanya terserap ke dalam mata mereka. Kemungkinan besar kota ini akan kembali dipenuhi orang tidak lama kemudian. Di lantai 6 pavilion, Luo Jin dan Penatua Suan berdiri di depan jendela. Wajah Luo Jin dipenuhi dengan senyuman dingin saat dia melihat ke arah bandi yang biasanya tinggi dan perkasa. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Penatua Suan memandang Xiaoyan dan berulang kali menjejakkan lidahnya dengan takjub. Hal ini menyebabkan senyuman di wajah Luo Jin menjadi lebih cerah. Di jalanan, Xiaoyan berjalan di antara kerumunan sambil perlahan berjalan menuju sisi barat kota kuno liar. Dengan perlindungan beberapa ahli bandi, kecepatan Xiaoyan mengukir metode Qi bisa dikatakan berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Hanya dalam beberapa jam, dia telah sepenuhnya mengukir esensi giok api. Selain itu, dia juga telah menggabungkannya sepenuhnya dengan klonnya. Penyempurnaan klon pertama akhirnya selesai. Kekuatan klon ini tidak mengecewakan Xiaoyan. Setelah malam penyempurnaan, klon ini sebenarnya secara paksa memicu kesengsaraan petir. Setelah kesengsaraan petir selesai, kondensasi dapat dianggap berhasil. Hanya dengan demikian, kekuatan klon akan benar-benar terkonsolidasi. Kekuatan klonnya telah mencapai kelas doseng setelah dibaptis oleh kesengsaraan petir. Meskipun tidak banyak berguna bagi Xiaoyan, itu bisa dianggap luar biasa dengan mampu memiliki kekuatan seperti itu pada uji coba tahap pertama. Tentu saja jika bukan karena kekuatan spiritual Xiaoyan yang sangat kuat, yang memungkinkan klonnya untuk sepenuhnya menanggung kesengsaraan petir. Kemungkinan besar, kekuatan klonnya tidak akan mencapai tingkat seperti itu. Sesaat kemudian, sosok Xiaoyan akhirnya berhenti di depan sebuah rumah yang agak bobrok. Ini adalah tujuannya hari ini. Pemurni senjata yang disebutkan Luo Jin kepadanya sebelumnya tinggal di sini. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, Xiaoyan memahami bahwa penyuling senjata ini benar-benar orang yang luar biasa. Ia dikatakan sebagai orang yang ajaib karena berbeda dengan pandai besi biasa. Tidak ada kesalahan dalam pekerjaannya, dan semua senjata yang dia sempurnakan adalah senjata ilahi tiada tara, yang dapat menembus besi dan memotong rambut dengan satu pukulan. Saat dia menyempurnakan senjata, dia tidak pernah melihat faksi atau latar belakang pihak lain. Dia hanya melihat bahan yang digunakan dalam penyempurnaan. Jika seseorang ingin mendapatkan pemurni senjata ini untuk menyempurnakan senjata, bahan yang dibawanya harus dimasukkan ke dalam logam surga misterius yang asli. Dengan kata lain, jika seseorang ingin membuatnya menyempurnakan sebuah senjata, bahan yang digunakan pasti sangat langka di dunia ini. Jika ada lebih banyak, dia pasti akan mengabaikannya. Orang yang luar biasa seperti itu benar-benar unik di benua Yuanwu. Dengan langkah kaki yang ringan, Xiaoyan perlahan berjalan ke halaman kecil. Setelah masuk, dia menemukan bahwa tidak ada satu orang pun yang terlihat di halaman besar ini. Jejak kecurigaan tanpa sadar muncul di hati Xiaoyan. Apakah ini benar-benar tempat di mana master persenjataan itu tinggal? Meskipun dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, disinilah dia menerima berita itu. Jika dia tidak masuk dan melihatnya, dia tidak akan puas. Setelah Xiaoyan mengambil beberapa langkah ke depan, tanpa sadar alisnya berkedut, dan kilatan cahaya melintas di matanya.
Beberapa saat yang lalu samar-samar dia mendengar seseorang berbicara di halaman dalam di depannya. Kalau begitu, ini mungkin benar-benar tempat tinggal pembuat senjata. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mengapa orang-orang tua eksentrik ini suka mengubah tempat tinggal mereka menjadi seperti ini? Mereka hanya hidup mengasingkan diri dan bukan mengemis. Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya. Kakinya bergerak sedikit lebih cepat. Dalam beberapa langkah, dia telah melangkah ke dalam halaman dalam. Namun ketika pemandangan di depannya memasuki matanya, wajah Xiaoyan tanpa sadar terangkat menjadi senyuman mengejek. Ketika takdir datang, sungguh mustahil untuk menghentikannya. Pada saat ini ada dua sosok manusia yang dikenalnya berdiri dengan tertib di depan Xiaoyan. Kedua orang ini adalah tuan muda Kalan Li yang dia temui di pavilion awan tersembunyi belum lama ini. Orang lainnya adalah Dou Sheng, elit bintang 8 yang mengikuti di sampingnya. Li Kang juga tertarik dengan suara langkah kaki yang tiba-tiba dan berbalik. Namun ketika dia melihat bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Xiaoyan yang telah menyebabkan dia diejek oleh orang lain, kemarahan segera melonjak ke dalam hati Li Kang. Dengusan dingin keluar dari hidungnya. Kedua matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan. Langkah kaki Li Kang tiba-tiba melangkah menuju Xiaoyan. Dia memblokir tubuh Xiaoyan yang akan terus bergerak maju. Bajingan kecil, apakah kamu masih ingat kata-kata yang diucapkan tuan muda ini kepadamu? Jika kamu meninggalkan pavilion awan tersembunyi, itu akan menjadi hari kematianmu. Kemarin aku memberimu 1 hari untuk hidup, namun kamu tidak mau menghargainya. Karena ini masalahnya, tuan muda ini akan membuatmu membayar harganya hari ini, ucap Li Kang. Sebelum suaranya terdengar, lelaki tua di belakang Li Kang telah melepaskan aura Dou Sheng bintang 8-nya, yang tampak menakutkan di mata orang lain. Itu menyerang Xiaoyan dengan cara yang bergejolak. Li Kang yang berdiri di depan Xiaoyan juga melambaikan tangan kanannya. Sebuah tamparan diayunkan dengan keras ke arah wajah Xiaoyan. Melihat senyum ganas di wajah Li Kang dan kekuatan tamparan ini, jika tamparan ini mendarat di wajah Xiaoyan, kemungkinan besar bahkan Xiaoyan yang merupakan seorang bandi akan terpana oleh tamparan itu. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kejamnya karakter Li Kang. Dia jelas merupakan tipe orang kejam yang akan membalas dendam atas keluhan apapun. Dia pasti tidak akan mentolerir pasir apapun di matanya. Dari sudut pandang Li Kang, meskipun kekuatan Xiaoyan telah mencapai kelas Dou Sheng, akan sulit baginya untuk bergerak menghadapi aura menakutkan dari Dou Sheng kelas atas di belakangnya. Hari ini adalah kesempatan terbaik bagi Li Kang untuk membalas dendam pada Xiaoyan. Xiaoyan merasakan rasa jijik yang semakin besar di hatinya saat dia melihat wajah garang Li Kang. Dou Sheng bintang 8 hanyalah seekor semut baginya. Saat ini melihat Li Kang tidak tahu apa yang baik untuknya dan bersikeras memancing amarah hati Xiaoyan, Xiaoyan sangat ingin melakukan sesuatu. Namun mata Xiaoyan sepertinya memikirkan sesuatu setelah pikiran ini terlintas di hatinya. Kedua matanya dipenuhi ejekan saat dia melihat Li Kang di depannya. Saat berikutnya ketika tamparan Li Kang hendak mendarat di wajah Xiaoyan, sesosok manusia tiba-tiba muncul di samping tubuh Li Kang. Sosok manusia ini tampak ilusi, namun dari aura yang dipancarkan dari tubuhnya, dapat dipastikan bahwa kekuatan sosok manusia ini telah mencapai kelas Dou Sheng. Saat sosok ini muncul, Li Kang yang berada di samping langsung menemukannya. Namun saat dia melihat wajah orang tersebut dengan jelas, ekspresi wajahnya berubah drastis. Ini karena orang yang sosoknya agak ilusi ini sebenarnya terlihat persis sama dengan Xiaoyan di depannya. Ketika klon ini muncul, ia juga mengayunkan telapak tangannya dengan keras ke arah wajah Li Kang. Sekilas sepertinya ia ingin bertukar tamparan dengan Li Kang. Namun dibandingkan dengan tamparan Li Kang, telapak tangan klon ini berkali-kali lebih kuat dari telapak tangan Li Kang terlepas dari apakah itu dalam hal kecepatan atau kekuatan. Satu hal yang pasti adalah tamparan yang dilancarkan klon ini pada saat ini pasti akan mendarat di wajah Li Kang. Sebelum telapak tangannya mendarat di wajah Xiaoyan. Dalam konfrontasi pertama ini, Li Kang tuan muda tertua dari keluarga Li pasti kalah. Pang! Suara jernih seperti guntur tiba-tiba menyebar ke seluruh akademi dalam. Tubuh Li Kang tiba-tiba terbang mundur karena serangan ini. Dia seperti layang-layang yang talinya putus saat menggambar parabola di udara. Setelah itu dia dengan keras menabrak dinding. Bahkan tembok itu dihancurkan dengan paksa. Ini cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya kekuatan tamparan itu. Kesenjangan antara Ban Sheng dan Dou Sheng juga terlihat jelas. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Ban Sheng selamanya akan menjadi eksistensi seperti anak kecil yang bermain lumpur di depan elit sejati Dou Sheng. Dou Sheng bintang 8 itu sudah menggerakkan tubuhnya saat Li Kang terbang mundur. Dia mengejar, sayangnya dia masih sedikit terlambat. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan Li Kang menabrak dinding. Orang tua ini sangat marah saat melihat pemandangan ini. Tugasnya adalah melindungi Li Kang.
Namun Li Kang telah menemui pukulan seperti itu di depannya. Hun, anak muda yang beraninya kamu menyakiti tuan mudaku. Kamu benar-benar mencari kematian, teriak Eli Douseng, bintang 8 itu. Raungan ledakan tiba-tiba keluar dari mulutnya. Dia tidak peduli di mana dia berada saat tubuhnya bergerak dan muncul di depan klon Xiaoyan. Sebuah tinju terlempar ke depan dan tiba-tiba menghantam dada klon tersebut. Doki yang sombong membawa kekuatan sebenarnya dari seorang Eli Douseng. Angin menakutkan dari kepalan tangan merobek ruang kosong. Angin kencang justru menyebabkan tubuh klon sedikit berfluktuasi. Kekuatan Douseng bintang 8 benar-benar sekuat ini. Klon tersebut juga hancur akibat serangan ini. Tentu saja Xiaoyan tetap mempertahankan sikap tenang dan acuh tak acuh dalam menghadapi hal ini. Memang agak sulit bagi klonnya saat ini untuk bertarung melawan Douseng bintang 8. Namun Douseng bintang 8 mungkin bisa menghancurkan klonnya. Tapi apa yang bisa dilakukan Douseng bintang 8 di depan tubuh aslinya? Pada saat klonnya meledak, kekuatan jiwa yang menakutkan menyebar dan langsung menyelimuti Douseng bintang 8 itu. Kemudian Douseng bintang 8 itu dibuang seperti sampah. Ketika sosoknya menghantam tanah, sebuah kawah sedalam beberapa puluh kaki tercipta. Xiaoyan baru saja akan bertindak lagi ketika suara tua dan agak serak tiba-tiba dikirim ke akademi dalam entah dari mana. Saat memasuki wilayahku, seseorang harus bersikap lunak terlepas dari siapa kamu. Jika kamu benar-benar ingin bertarung dan membunuh, lakukan saja di luar. Tempatku bukanlah tempat yang bisa kalian buat bertarung, ucap sebuah suara marah itu. Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah saat suara itu keluar. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Meskipun suara ini sepertinya bukan sesuatu yang istimewa, Xiaoyan tahu bahwa pemilik suara ini pastinya adalah orang yang sangat kuat dengan kekuatan yang tak terduga. Paling tidak, Xiaoyan tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi seberapa kuat orang ini. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku versi 2 di episode kali ini. Ikutin terus kelanjutan episode-episode selanjutnya ya. Sampai jumpa dan bye-bye.